Hai semuanya, kembali lagi dengan gua Yofres Melano dari Indonesia. Karena gua basic language gua dari Indonesia. Tadinya gua pengen nge-vlog pakai bahasa Inggris, cuman karena gua pikir gua belum begitu lancar, jadi gua mending pakai bahasa Indonesia aja nge-vlog. Ya tadi gue habis selesai belajar, makanya gue pakai baju pramuka. Ya, kalau lu tahu gue siapa, baju hebat sih. Bukan namanya, tapi tahu nggak gue dari mana gitu sih? Ya, gue bukan sombong, tapi emang kayak begini perawakannya. gue tadi gue pengen cerita aja sih. Ini buat ngetok biasa aja guys. Jadi gue tuh bangun jam 4 pagi, terus mandi jam 4 pagi, terus habis itu gue pakai baju dan gue ngapain gue nggak tahu, gue main handphone. Setelah itu gue tidur lagi sebentar dan gue bangun jam 7 dan gue mengerjakan sesuatu yang namanya yang harus kita lakukan, yaitu kewajiban kita. Ya, gue selalu belajar ketika gue disuruh aja sama guru. Bukan disuruh aja sih, tapi emang kewajiban kita buat ngerjain tugas. Makanya selalu belajar. Kerjaan gue kalau nggak belajar ya main HP. Enggak sih, gue bukan ngumbar aib ya, tapi emang kenyataannya begitu. Kalau gue main HP bukan berarti gue nggak bisa dimanfaatin gitu aja. Maksud gue ada pemikiran dimana gue pengen buka salah satu account gimana ya, kita kayak using Instagram lah ya, atau enggak Facebook, atau enggak di akun lain, akun sosmed lainnya, sosmed lainnya ya. Gue tuh pengen buka yang namanya campaign atau kampanye, bukan kampanye buat diri gue sendiri aja ya, tapi ya yang berusahakan kayak membantu orang sekitar. Karena gue pengen banget dari dulu buka yang namanya kampanye untuk saling membantu, help to others. Sebenarnya ya kalau misalnya gue membuka kampanye itu, gue nggak tahu lancar atau enggak. Gue butuh pastinya partner dan supportive dari kalian semua gitu. Dan sekarang karena gue udah join salah satu kampanye dari sekolah gue ya, kan ini dari Kemendikbud, kalau nggak salah dari Kemendikbud, kalau nggak salah ya ini gue ngambil ini karena gue pengen ada job sampingan gitu, walaupun emang jobnya kayak begini lah ya kan, namanya job, gue nggak perlu dibayar karena gue ikhlas banget buat membantu orang lain. Gue bukan berarti di sini gue bangga kalau gue orang gue ini ikhlas gini enggak, tapi emang benar dari hati gue, emang gue ikhlas gitu. Kedua, emang tadi itu pertama ya, gue ada nyebut gak sih? Enggak kan ya? Gak tahu. Kedua, gue lagi dalemin yang namanya pelajaran bahasa Inggris banget. Ya, truly, I want to tell you that you guys, bahasa Inggris gue hari Selasa terus pelajarannya, yaitu ada bahasa Inggris sama sastra Inggris. Dan itu gue bener-bener hari paling bahagia gue di situ. Karena kenapa? Pertama, mereka kalau ngajar bahasa Inggris selalu menggunakan bahasa Inggris, terkecuali mungkin bahasa Inggrisnya sini yang menjelaskan ke kita menggunakan bahasa Indonesia. But I'm always talking in English from my English teacher. Karena gue mikir kalau kita stuck di bahasa Indonesia, otak kita nggak akan bekerja, ya kan? Kalian pasti mengakui. Ketiga, gue belajar bahasa Inggris bukan dari guru aja, berarti gue belajar dari internet. Ya, internet salah satu faktor dimana gue belajar. Aduh berisik banget, maaf ya back soundnya ini ada kipas angin. Ada suara motor atau apa gitu ya kan, berisik banget, maaf ya. Oke, next to the topic. Gue selalu belajar dari internet sih. Ya, berniat sekali gue pengen kuliah. Berniat gue ngambil kuliah tuh ngambil jurusan hukum, fakultas hukum. Salah satu fakultas negeri yang gue bukan suka tapi minati aja, Unpad. Kalau nggak Unpad ya udah gue nggak kuliah gitu, karena
salah satu impian gue cuma ada satu gitu. Keempat ya. Oke, yang keempat, cita-cita gue tadi tuh pengennya jadi pramugara. Well, gue tekunin pramugara dari kelas 8 SMP. Dari kelas berapa ya? Kalau nggak salah antara kelas 2 atau nggak kelas 1 atau kelas 3 ya, gue lupa. Itu pertama kalinya gue naik pesawat, kelas 2 kayaknya, seingat gue sih gitu. Kelas 2 gue pertama kali naik pesawat, gue lihat ada salah satu cewek pramugari, bukan kayak tapi pramugari emang. Gue kan nggak tahu ya, kita nggak tahu itu pramugari atau apa gitu. Nah gue mikir, oh orang kerja pesawat doang kayak gini. Tapi menurut di pandangan gue, oh dicakep gitu, cakep, anggun gitu ya kan, bagus parasnya gimana kan, pasti kita tertarik dong, interesting banget buat kayak mereka gitu. Tapi di sini gue adalah cowok, gue mikir pramugara yang kerja cabin crew itu hanya cewek, gue pikir begitu, ternyata cowok pun bisa. Dan gue searching lagi, gue riset ulang, gue cari ulang gitu ya kan, researching apa sih cabin crew itu. Ternyata gue ketemu, oh cabin crew itu adalah pramugara atau nggak pramugari ternyata. Oke, well gue ketemu yang namanya pramugara dan gue mulai tekunin pramugara di kelas 8 SMP karena minat gue itu udah tertanam dalam di hati gue pas kelas 8 SMP 8 ya. Kelas 8 SMP, kelas 9 mulai namanya yang nekunin bahasa Inggris, karena gue udah tahu oh bahasa Inggris ini wajib begini. Gue pikir, gue pernah begonya gue nyari kayak gini, bahasa ada nggak sih yang namanya maskapai nggak pakai bahasa Inggris, salah satu syarat untuk menjadi cabin crew. Ternyata nggak ada. Mungkin ada beberapa, cuman gue nggak ketemu aja ya, mungkin. Nah, gue di sini kalau misalnya ada salah mungkin komen lah ya di komentar, nanti gue baca, gue reply, bilang makasih banyak atas infonya gitu. Di sini gue mulai tekunin kan yang namanya bahasa Inggris di kelas 9. Oke, kelas 9 gue tahu banyak banget yang suka K-pop. Mungkin ya kalian salah satu K-popers ya, kalian tahu gue mantan K-pop sekarang karena gue udah banyak kayak gimana gitu. Makasih banget sih sama K-pop ya. Gue nonton drama Korea pun ada beberapa. Kadang gue pakai subtitlenya bahasa Inggris, pakai subtitlenya bahasa Indonesia. Agar maksud gue tuh biar gue paham gini Inggris apa sih maksudnya. Gue awal emang gak paham, ujung-ujung gue paham gitu setelah gue belajar sama teman-teman gue dari internet, bahkan dari drama-drama atau musik yang dari Korea, misalnya Hangul ya kalau nggak salah, Hangul terus diubah menjadi bahasa Inggris. Ada kan yang bahasa Inggris itu Hangul, romanization-nya sama bahasa Inggrisnya. Oke, di situ gue banyak lah nonton di situ tuh kayak gitu. Nah, dari situ gue mulai paham sampai kelas sekarang, kelas 12 gue nih sekarang. Ini adalah tahun terakhir gue sekolah. Moga-moga bisa keterima di Unpad. Nggak bisa, gue bisa keterima di salah satu maskapai pesawat terbang yang gue minati sampai sekarang. Vlog gue nggak panjang-panjang banget sama menceritakan kehidupan gue. Nanti next vlog gue bakal ngelakuin daily routine gue, dimana gue melakukan dari bangun tidur sampai selesai gitu. Apa aja sih yang gue lakuin di rumah gue, karena banyak banget yang gue lakuin di rumah. karena ya pertama gue jarang keluar orangnya. Ini gue agak coklat kulit gue atau gelap gitu karena efek pencahayaannya yang kurang. Jadi harusnya gue ngadep sana. Nah, lihat kan perbedaannya. Nah, yaudah. Next vlog gue bakal ngelakuin yang namanya daily vlog. Gue dari awal ngapain, belajar ya kan. Nanti gue bakal share ke kalian juga gitu. Karena gue mau jadi mini vlog YouTubers. Semoga lancar, laku, amin. Makasih Tuhan. Oke, sekian cerita saya. Hari ini. Saya mau ngapain aja besok nanti. Saya akan vlog. Bye bye, see you guys.